hari kita mau lihat berita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan, Komsel hari Jumat 27 Oktober bertempat di rumah keluarga Pak Budi yang dimulai pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 29 Oktober dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Mateus Pati Nasarani. Mari ajak keluarga, kerabat dan teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami kuasa Allah. Dan juga diadakan sekolah minggu pada pukul 10. Mari bersatu dalam iman dan bersihkan diri kita dari dosa-dosa dan menjadi lahir baru dengan menerima baptisan. Bagi jemaat yang belum dan ingin dibaptis, saudara dapat menghubungi sekretariat pastoral. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Siapa yang rindu banget untuk dengar berita firman Tuhan pagi hari ini? Kita mau menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Mu Tuhan yang gak pernah habis buat kami. Saya undang untuk kita semua untuk bersatu sebentar. Katakan terima kasih buat sepanjang minggu yang boleh kami nikmati Tuhan. Kasih setia Tuhan yang gak pernah habis dalam
dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari angkat kedua tanganmu. Segala pujian hanya bagimu yang layak. Terima kasih Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Layak-layak, Dia yang layak terima sembah kita. Kebenaran yang paling mulia, Tuhan Yesus Raja, Raja segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat Engkau yang layak terima segala puji dan penghormatan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kabar baik. Buat kabar baik bagi yang miskin, buat kabar baik bagi yang susah, buat kabar baik bagi yang sakit, buat kabar baik yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau hadir Bapa di dalam hidup kami, melewati suka, melewati duka, melewati pergumulan hidup. Engkau Allah Immanuel buat setiap kami, Allah yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau dengar kabar baik. Pagi hari ini kami mau dengar berita Injil. Kau yang sudah kumpulkan kami semua di sini Bapa. Ya Bapa, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal-Mu dengan benar. Biarlah pagi hari ini di ruangan ini kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Lakukan Bapa pekerjaan-Mu, lakukan Tuhan kasih setia-Mu, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, hibur yang susah Bapa. Biarlah kami semua menikmati roti mana pagi hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Sebelum saya berkhotbah saudara, saya mau nyanyikan dulu satu pujian yang lagu lama, ini kurang lebih lagu mungkin 7-8 tahun yang lalu. Tapi saya mau memulai khotbah dengan lagu ini saudara, ya. Pulihkan aku Tuhan, haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwa
lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggalkan kehendak rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku dapat kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mujaratan bernilai harga diriku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Boleh kita berdiri sama-sama, kita mau baca firman Tuhan yang ada di layar. Injil Markus 1 ayat yang pertama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Silakan duduk saudara. Dari pujian tadi dikatakan biarlah keindahan Yesus memudarkan dunia, biarlah Yesus menjadi yang terutama. Dan saudara, Markus dengan to the point, dari mulai pasal yang pertama, ayat yang pertama, dia langsung mendeklarasikan inilah permulaan Injil, bahwa Injil adalah tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, satu kali saudara saya pernah ditanya, biar musik mainkan pujian dengan lembut, Pak Jun kenal Pak Jokowi enggak? Saya jawab, saya nggak kenal. Saya hanya tahu. Karena kalau kita hanya tahu itu artinya kita hanya memiliki informasi tentang orang tersebut, saudara. Nah, informasi kita bisa dapat dari mana saja. Di zaman sekarang paling gampang kita dapat informasi dari sosial media, akan mudah kita temukan informasi apa aja. Tapi kalau kita mau mengenal tentang seseorang, saudara, maka mengetahui sosial medianya saja tidak cukup. Untuk mengenal kita harus berinteraksi sama orang itu. Kita bergaul dengan orang itu dan butuh waktu. Baru di situ kita akan tahu. Kita tahu makanan kesukaannya, kita tahu warna kesukaannya, kita tahu juga apa yang dia nggak suka. Tetapi yang paling penting adalah alasan mengapa ia suka dan mengapa ia tidak suka. Tidak sedikit orang bilang ke saya, wah ternyata Pak Jun orangnya baik dan ramah ya. Awalnya saya kira Bapak tuh orangnya galak dan jutek katanya. Sampai ada istilah don't judge the book by its cover. Jangan menilai seseorang hanya melalui penampilan luarnya saja. Tahukah saudara bahwa untuk tahu tentang Tuhan, tentu kita akan dengan mudah mendapatkannya dari berbagai sumber, dari sosial media, dari TikTok, dari YouTube, dari buku-buku. Tetapi untuk mengenal Tuhan itu sendiri, kita memerlukan hubungan yang akrab dengan Tuhan hari demi hari. Nah, pagi ini kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang mau mengenal Tuhan angkat tangan kanannya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata bahwa Injil itu tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Bukan Yesus Kristus seorang nabi. Bukan Yesus Kristus seorang pemimpin agama. Bukan Yesus Kristus seorang yang baik. Saya mau kutip perkataan pendeta Gilbert Lumoindong yang berkata, nabi boleh banyak, pemimpin agama boleh banyak, tetapi juru selamat manusia satu-satunya hanyalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Markus langsung to the point, memulai pasal 1 ayat 1 dengan pernyataan bahwa Injil adalah tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus yang apa? Yesus Kristus, Anak Allah. Sebutan anak Allah bukan berarti Allah punya istri yang kemudian beranak. Allah tidak diciptakan karena Allah adalah awal dari segalanya. Allah tidak diperanakan. Anak Allah menunjukkan status Yesus yang memiliki hakikat yang sama, kesetaraan yang sama, kodrat yang sama dengan Allah. Dengan mengambil istilah anak atau terminologi anak, itu menunjukkan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia.
lahir dari perawan Maria, menjadi perwujudan Allah di dunia ini. Sehingga Yesus bukan disebut anak Yusuf, Yesus bukan disebut anak Maria. Bahkan suatu ketika ada orang yang menyebut Yesus anak Daud, tetapi sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Allah tidak berdosa, sehingga ketika Yesus disebut sebagai anak Allah, itu menunjukkan bahwa Yesus, yes, dia manusia saat itu, tapi Yesus adalah manusia yang 100% suci tanpa dosa. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Justru karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, maka manusia dengan keterbatasan pemikirannya itu memiliki imajinasi yang bermacam-macam tentang Allah. Ada yang menilai Allah itu besar, saudara. Makanya ada orang yang menyembah gunung karena dianggap gunung itu besar, merepresentasikan Allah. Ada orang yang menyembah pohon-pohon yang besar. Ada orang yang menyembah hewan-hewan, seperti Paulus berkata di Roma 1 ayat 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Sebab itu dengan Yesus menjadi manusia, maka orang-orang yang pernah hidup di zaman Tuhan Yesus, mereka bisa melihat sendiri, mereka bisa mendengar suaranya sendiri, mereka bisa menyentuhnya sendiri. Bahkan satu ketika ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudara, kebayang nggak? Saudara menstruasi misalnya, ibu-ibu nggak berhenti 12 tahun gitu ya. Ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia nggak sentuh Yesus, dia cuma sentuh apa? Jubahnya, dan jubahnya menjadi sembuh. Dan menjadi sembuh karena dia pegang jubahnya saja, saudara. Itu semua terjadi supaya manusia dapat dengan mudah memahami seperti apa sih Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat siapa? Bapa. Dari ayat tersebut Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada kita semua bahwa karena kita nggak pernah melihat Allah, dan seorang pun tidak ada yang pernah melihat Allah. Jadi kalau kita mau tahu Allah itu seperti apa, Allah itu bukan yang digambarkan seperti laki-laki yang tua yang duduk di atas tahta, jenggot putih, rambut putih panjang, saudara pegang tongkat dengan kalung emas dan lain sebagainya. Jadi kalau saudara mau tahu seperti apa itu Allah, saudara cukup melihat Yesus. Karena Yesus adalah God's manifestation. Yesus adalah manifestasi Allah, perwujudan Allah. Itulah makanya ia disebut Yesus anak Allah. Di dalam Injil, sebagaimana tema kita bulan ini, Injil adalah kekuatan Allah. Injil tidak ada pembahasan sosok yang lain. Injil tidak memiliki pesona yang lain. Injil tidak memiliki tokoh sentral yang lain. Injil hanya fokus pada satu pribadi, yaitu Yesus anak Allah. Seperti Paulus mengatakan di Galatia 1 ayat yang ke-11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku. Boleh diganti ayatnya? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah apa? Injil manusia. Ini bukan buatan manusia. Ini bukan karangan manusia. Ini diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis-penulis untuk menunjuk kepada satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Lebih tegas lagi Paulus menyampaikan di Galatia 1 ayat yang ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda apa? Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu apa? Terkutuk lagi. Memangnya ada malaikat dari sorga yang beritakan Injil? Ada. Saudara bisa pelajarin, itu nama agamanya adalah aliran Mormon. Karena orang-orang yang mempercayainya katanya ada malaikat yang namanya Mormon memberitakan Injil yang lain. Agama apapun, Tuhannya atau apapun yang mereka sebut sebagai Allah itu punya kemiripan. Yaitu apa? Allahnya itu memberikan wahyu atau pesan atau penglihatan kepada nabi-nabinya atau utusan-utusannya. Sebetulnya Allah di perjanjian lama juga seperti itu, saudara. Tapi berbeda dengan Injil. Kenapa Injil begitu spesial? Karena di Yohanes 1 ayat 17 dikatakan apa? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran, yaitu Injil, datang apa?
oleh Yesus Kristus. Kalau saudara ulang tahun, atau saudara lagi ada satu acara, saudara lebih pilih mana? Saudara dikirimkan kadonya lewat Grab, saudara dikirim kadonya lewat JNE, lalu ketok pintu rumah saudara dan berkata paket, atau kalau orangnya sendiri yang mau ngasih, itu datang ke rumah saudara dan bawa langsung kepada saudara. Saking spesialnya Injil, Injil tidak lewat utusan, Injil tidak lewat nabi, Injil tidak lewat rasul. Injil, Yesus datang sendiri saudara dari sorga, turun dari tahta Allah menjadi manusia dan menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Sehingga Roma 1 ayat 2-4 berkata apa? Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang siapa? Anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Injil hanya bicara satu sosok, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang lahir, Yesus yang hidup, Yesus yang mati, namun Yesus yang tidak tunduk pada kematian karena dia bangkit dari kematian, naik ke sorga, duduk di tahtanya memerintah bersama Allah Bapa hingga waktunya ia akan datang kali yang kedua. Yesus anak Allah inilah yang juga mengatakan kepada saudara dan saya di Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Bukan hanya Yesus anak Allah, tapi saudara dan saya yang menerimanya dikasih kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Paulus mengatakan di Roma 8 ayat 14-16, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah, bilang kanan kirinya, kamu anak Allah. Amin saudara. Injil berbicara tentang Yesus anak Allah. Tentu Yesus dikenal sebagai orang baik, orang suci, orang yang mengadakan mujizat. Tetapi terlebih dari itu, status ini yang paling luar biasa adalah Yesus anak Allah. Dan yang lebih luar biasanya lagi, saudara dan saya diberi status yang sama, anak-anak Allah. Wow saudara, saudara boleh panggil Allah dengan sebutan Aba. Aba adalah panggilan sayang antara anak dengan papanya saudara. Bukan bapak sekedar bapak, bukan papa sekedar papa. Aba menunjukkan kedekatan saudara. Aba menunjukkan antara kita dengan Allah itu gak ada jarak, karena dia Aba kita. Kalau bahasa Arabnya Abi saudara. Aba. Karena dia Aba kita, gak ada jarak saudara. Gak heran Tuhan Yesus bilang apa kepada murid-muridnya dan kepada saudara dan saya? Mintalah maka kamu akan menerima. Bahkan doa pertama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dimulai dengan kalimat Bapa kami yang. Boleh kita sama-sama doa Bapa kami? Tampilin di layar nih. Takutnya ada yang gak hafal saudara. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita doa sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus gak ajarin dulu doa kesembuhan, Yesus gak ajarin dulu doa berkat. Yang Yesus ajarkan pertama kali adalah Bapa kami. Mengapa harus terminologi anak Allah? Mengapa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memanggil dia sebagai Aba Bapa? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, peran seorang bapa menjadi hilang saudara.
Saudara mungkin juga ada yang hidup, mungkin di antara saudara ada yang hidup tanpa merasakan peran seorang papa. Bahkan ada orang-orang yang menjadi yatim secara rohani. Apa maksudnya? Secara fisik papanya ada, tapi papanya nggak berperan banyak, saudara. Karena faktor satu dan lain hal. Bahkan ada lagu yang sedih banget, saudara, menggambarkan kerinduan orang, seseorang anak kepada ayahnya. Kira-kira lagunya bilang begini, saudara. Di mana akan ku cari, aku menangis seorang diri, hatiku selalu ingin bertemu untukmu, aku bernyanyi. Kesian ya saudara, seorang diri pengen ketemu. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau apa? Hanya dalam mimpi. Kenapa hanya dalam mimpi? Karena menurut penulisnya Rinto Harahap, saudara, papanya nggak ada. Papanya nggak ada. Baru-baru ini saya dengar kisah, saudara, tentang seorang ayah yang nggak mengakui anaknya. Kasihan anaknya juga, saudara. Ya sekolah, jadi nggak konsen. Dan dengar cerita bahkan di handphonenya itu dia tulis nomor HP papanya dengan judul "Papaku yang hilang", karena papanya nggak ngakuin anaknya. Dan kasihan, akhirnya keluarga ini hidup susah, saudara. Reaksi saya langsung bilang begini, waduh, itu gerejanya di mana ya? Saya cari tahu, oh gerejanya di sini. Waduh, itu kok gembalanya bisa nggak tahu ya? Ya saya mau bilang sama saudara sebagai gembala, saudara ya, kalau saudara nggak ada beras di rumah, nggak ada sembako di rumah, saudara kontak Pak Erwin. Saudara kontak Pak Erwin. Saya nggak mau satu jemaat pun itu nggak bisa makan, saudara. Saudara nggak usah kasih, nggak harus datang ke gereja. Saya harus kasih persembahan, saya harus perpuluhan. Kalau ada saudara kasih, nggak ada saudara nggak usah kasih. Saudara jangan malu. Jangan sampai saya dengar dari orang lain, ini jemaat GB Live nggak bisa makan. Saudara minta aja sama Pak Erwin, minyak, gula, garam, beras, nggak apa-apa. Kecuali saudara minta cashew, kue tiaw, repot ya. Itu namanya dikasih hati, ya kan? Bukan minta jantung lagi tuh saudara, minta tetelan, minta jeroan, ya. Tapi jangan sampai jemaat GB Live nggak bisa makan, saudara. Supaya saudara di sini, saudara bisa merasa saudara punya Bapa di sorga. Amin. Saya kan nggak bisa hadir sama saudara 24 jam. Tapi Bapa di sorga ada buat saudara. Bahkan Mazmur 27 ayat yang ke-10 bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan Yesus gak pernah janji bahwa hidup kita akan mulus-mulus dan aman-aman saja. Tuhan tidak pernah janji bahwa matahari akan selalu bersinar cerah dan tidak pernah mendung. Tuhan Yesus gak pernah janji bahwa hidup ini akan selalu indah. Bahkan Tuhan mengandaikan hidup saudara dan saya bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Tapi saudara dan saya gak pernah sendirian. Ada Bapa yang mengasihi kita. Ada Bapa yang menjaga kita. Ada Bapa yang memelihara kita lebih dari burung di udara. Ada Bapa yang mendandani kita lebih dari bunga di bakung di ladang. Ada Bapa yang menyiapkan masa depan untuk kita. Ada Bapa yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, satu-satunya, untuk mati di atas kayu salib buat saudara dan saya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil itu, Yesus anak Allah. Saya tutup dengan satu puisi. Puisi ini berbunyi begini. Ku tahu dia indah, senyumannya hangat, bicaranya lembut, hanya dia yang mengerti. Berkali-kali ku menolak, bibir terbuka, terucap kata dunia, aku belum siap. Terang pohon Natal tak bisa sembuhkan hati luka. Terbungkus mimpi yang terhempas, semuanya sirna. Jarum jam berdetak, bintang itu pun terbit. Seorang bayi lahir untuk mati. Meninggalkan dunia ini, hidup kembali, membawa harapan baru. Kepala lunglai, mata memerah. Dia lahir bagiku. Kebodohan tertunduk malu, ditatap bayi yang tak bersalah. Tak seorang pun pernah hidup disalah mengerti seperti dia. Dalam dekapan anugerah aku terkapar. Tak seorang pun tahu dia akhirnya memelukku. Diriku lenyap di udara, berlutut di bawah terang. Dalam gelapku, suara yang kecil memanggilku. Allah berkata kepadaku, aku lahir bagimu, aku datang untukmu, aku mati bagimu, aku hidup untukmu. Berkali-kali ku menolak, bibir merekah, akhirnya terucap kata, aku milikmu. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kehidupan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku engkau. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku engkau termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menjadi anak Allah dan boleh memanggilmu ya Aba, ya Aba, ya Aba. Di tengah pergumulan kami boleh berseru ya Aba. Di tengah tantangan kami boleh merasa aman karena ada Aba Bapa. Mari angkat roti di tangan kanan saudara dan katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri, yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih buat tubuhmu, ya Yesus, anak Allah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mau mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Di dalam Kristus kami adalah anak-anak Allah. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku engkau Tuhan
kerinduan hatiku. Ku nyatakan nilai harta milikku, keindahan memudahkan dunia. Di mataku engkau di mataku, di mataku engkau. Sekali lagi katakan, di mataku engkau termulia. Mari angkat kedua belah tangan saudara, pulanglah dan ingatlah satu hal ini: sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, namun Tuhan menyambut. Dia apa yang baik, Dia apa yang tak pernah meninggalkan, Dia apa yang berjalan bersama